Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar literasi dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Yuni Natalita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi. Literasi sendiri dalam bahasa Latin lebih dikenal dengan literatus atau yang memiliki arti orang yang belajar. Konsep dari literasi itu sendiri lebih dari sekedar membaca dan menulis saja. Akan tetapi, seluruh kemampuan berpikir dapat kita sebut juga dengan kemampuan literasi informasi. Lalu literasi yang kerap ditemukan di jenjang pendidikan adalah yang pertama, literasi dini atau early literacy. Yang kedua, literasi dasar atau basic literasi. Terus yang ketiga ada perpustakaan, literasi perpustakaan atau library literasi. Lalu sebenarnya apa sih literasi dini atau early literasi itu? Jadi, literasi dini yaitu kemampuan anak untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Lalu untuk literasi dasar atau basic literasi adalah eh, Lalu, untuk literasi dasar atau basic literasi dikenal meliputi kecakapan membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan mendengarkan seorang anak. Literasi perpustakaan atau library literasi adalah kemampuan lanjut untuk dapat mengoptimalkan pemahaman tentang keberadaan dan fungsi perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Jadi, anak itu mengetahui bahwa ternyata di dalam perpustakaan itu kita memiliki banyak sekali buku yang akan menambah wawasan dan juga informasi yang akan kita dapat. Usia dini. Yang pertama, supaya dapat membantu mereka dalam memahami kata demi kata yang terdapat dalam suatu kalimat. Lalu yang kedua, sehingga mereka lebih mengetahui lagi bagaimana dan apa sebenarnya makna dari kalimat itu. Jadi, kalau anak itu eh, sering untuk membaca, maka anak itu tuh dapat mengetahui eh, makna yang sebenarnya dari suatu kalimat karena dia eh, sudah terbiasa dalam memahami suatu kalimat di dalam buku-buku yang sudah dia baca. Terus yang ketiga, menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik bagi anak. Maksudnya di sini adalah banyak sekali buku-buku anak yang tokoh-tokohnya itu memiliki sikap yang sopan, sikap yang mempunyai etika, sikap yang pantas untuk ditiru oleh anak, dan itu membuat anak yang sudah menerapkan literasi membaca sejak dini akan mengembangkan budi pekerti yang dia punya. Lalu yang keempat, dapat menambah wawasan bagi anak usia dini. Karena dalam membaca kita dapat mengetahui segala informasi yang sebelumnya kita belum tahu, dan itu akan menambah wawasan baru bagi kita sehingga kedepannya kita dapat sehingga kedepannya kita kalau ada soal atau ada masalah atau ada atau ada orang yang bertanya, kita bisa menjawabnya karena kita mengetahui tentang informasi tersebut. Lalu yang kelima, dapat mengisi waktu luang mereka dengan lebih bermanfaat karena mereka akan melakukan literasi membaca. Jadi, di sini tuh banyak banget anak yang pertamanya itu diajarkan oleh dilatih atau diajarkan oleh kedua orang tuanya supaya dia itu membaca sejak usia dini. Akan tetapi tidak banyak juga anak yang saking senangnya dia membaca, dia tuh menjadi hobi dengan membaca. Jadi meskipun orang tua tanpa menyuruh anak, orang tanpa disuruh oleh orang tua, anak itu dapat melakukan kegiatan membaca dengan kesenangan hatinya karena dia enjoy, karena dia suka
membaca, dan sudah membaca itu menjadi budaya mereka, dan juga membaca itu dapat menyenangkan hati mereka. Selain tujuan, dalam literasi membaca juga terdapat manfaat yang diperoleh. Yang pertama, meningkatkan kosakata pada anak. Jika anak tersebut sering sekali membaca buku, maka kosakata baru yang dia pelajari juga akan semakin meningkat, dan itu akan mengembangkan kosakata yang sebelumnya mereka sudah pelajari. Lalu yang kedua, menambah informasi dan juga wawasan pada anak. Nah, seperti tujuannya, manfaatnya juga dapat menambah informasi dan juga wawasan pada anak melalui bacaan-bacaan yang tersedia dan yang sudah anak baca. Terus yang ketiga, membuat anak berpikir kritis. Jadi dalam suatu buku pasti akan terdapat konflik, dan dalam konflik tersebut pasti ada suatu permasalahan yang membuat anak itu berpikir bagaimana ya nanti jalan keluarnya, bagaimana, apakah di endingnya itu nanti uh, sudah sudah benar-benar bisa memecahkan masalah atau belum, atau apakah pemecahan masalah itu tidak sesuai atau sesuai dengan anak. Nah, di situ anak itu dapat berpikir kritis. Nah, yang keempat, meningkatkan kemampuan menganalisa anak pada suatu kalimat atau kata. Nah, biasanya anak yang sering sekali membaca itu, anak dapat menganalisa, oh ini tuh isinya ini, tentang ini dan ini ya, oh ternyata kalimat ini tuh maknanya ini ya, oh ternyata kata ini itu bermakna seperti ini ya, beda dengan kata yang ini gitu. Lalu yang kelima, dapat meningkatkan kualitas memori anak. Biasanya dalam cerita-cerita anak itu pengarang lebih suka membuat buku cerita itu lebih berwarna, banyak mempunyai gambar, karena itu dapat menarik perhatian anak supaya anak itu dapat membaca. Dan itu tuh dengan melalui media gambar itu, selain anak juga membaca cerita, anak itu juga akan mengingat, oh aku dulu pernah baca buku tentang kancil. Ceritanya dia itu ceritanya dia itu kancil yang sangat pintar untuk mengelabui musuhnya sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, di situ anak itu tidak hanya membaca saja, tetapi anak dapat mengingat ceritanya melalui bantuan gambar-gambar yang tersedia pada buku bacaan anak. Lalu yang keenam, mempersiapkan anak untuk masuk ke sekolah atau jenjang yang lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah jika wawasan anak lebih meningkat dan jika informasi-informasi baru yang anak peroleh, maka anak itu juga untuk ke tingkat atau ke jenjang yang selanjutnya, anak itu juga akan mengetahui lebih lagi, oh ternyata kalau di tingkat SD itu aku sudah mempelajari ini loh waktu TK kayak gitu. Terus yang ketujuh, dapat mengoptimalkan kerja otak pada anak. Yang dimaksud di sini adalah jika mereka membaca, mereka akan berpikir, mereka akan bernalar, mereka akan berimajinasi, dan ini dapat mengoptimalkan dan meningkatkan cara kerja otak pada anak. Mengajarkan anak tentang literasi dini, karena anak itu dapat bertumbuh dan berkembang jika lingkungan sekitarnya juga mendukung dan menstimulus anak. Jadi, di sini peran orang tua dan juga pendidik sangat amat penting, terutama orang tua ya, karena orang tua adalah karena orang tua itu lebih dekat dengan anak, lebih banyak waktu dengan anak biasanya. Nah, di sini orang tua itu dapat mengajarkan, yang pertama, awalnya orang tua memperkenalkan anak dengan huruf-huruf alfabet. Jadi biasanya kan anak kan biasanya awal-awalnya anak itu kan belum tahu apa sih itu kata, apa sih itu kalimat, apalagi apa sih itu huruf. Nah, di sini peran orang tua itu memperkenalkan anak, oh ini huruf A, ini huruf B. Jadi nanti kalian mencoba ya untuk menghafal. Jadi ini kalau
kayak apa, kalau bentuknya kayak gini tuh ngomongnya tuh A, kalau bentuknya kayak gini ngomongnya tuh B, kayak gitu. Terus yang kedua, setelah anak sudah hafal dengan huruf-huruf alfabet, orang tua dapat membaca ataupun mencoba untuk mengidentifikasikan kata dan tulisan pada kemasan makanan atau pada kaos. Nah, anak kan kalau belajar dengan kayak serius, dengan buku-buku, biasanya tuh anak cenderung cepat jenuh. Jadinya orang tua itu dapat menggunakan alat bantu atau benda-benda sekitar, misalnya kemasan pada snacknya. Oh, ini loh cara bacanya kayak gini. Ini tuh ini tuh cara bacanya tuh biskuit. Nah, biskuit itu kamu tahu kan biskuit itu apa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi anak itu dapat mudah menyerap informasi yang baru tanpa anak merasa jenuh dan tanpa anak merasa kesulitan. Lalu yang ketiga, setelah itu orang tua juga mulai memperkenalkan anak tentang kosakata yang baru yang mungkin belum terdengar asing bagi anak. Misalnya kosakata baru itu kayak apel. Apel kan di sini kan banyak ya. Apel kan ada tulisannya tuh apel yang berarti yang bermakna buah. Nah, sedangkan apel itu upacara. Nah, jadi di sini tuh orang tua tuh harus memberikan anak itu, ini penulisannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi meskipun penulisannya sama, jika dalam suatu kalimat tersebut itu uh, jika dalam suatu kalimat tersebut itu berbeda, maksudnya kayak Ani sedang memakan sebuah apel. Nah, di situ apel yang dimaksud itu adalah apel buah. Nah, sedangkan pada pagi hari Ani sedang melakukan apel di sekolahnya. Nah, apel yang dimaksud di sini adalah upacara, meskipun penulisannya sama kan tetapi makna dalam suatu kalimat itu berbeda dan kita harus memperkenalkan anak tentang itu. Lalu yang keempat, setelah itu orang tua juga dapat membaca dan bermain dengan suara dari kata-kata yang sederhana. Misalnya membaca dengan menggunakan irama. Nah, di sini orang tua tuh harus kreatif mungkin supaya anak itu tertarik. Jadinya maksudnya di sini adalah kalau kalau orang tua ingin membacakan anak sebuah cerita sebelum mereka tidur, biasanya orang tua itu dapat memainkan peran. Di situ tuh orang tua memainkan peran seolah-olah mereka adalah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut menggunakan intonasi. Ketika suasana mencekam, orang tua membuat suasana dan suara seolah-olah itu mencekam. Ketika suasana sedih dan orang tua itu bisa menggunakan ekspresi dan juga nada atau irama yang juga sedih. Nah, dengan begitu anak akan tahu, oh ternyata eh, kalau kata-katanya seperti ini tuh iramanya tuh seperti ini, nadanya tuh seperti ini yang cocok. Nah, lalu yang kelima, orang tua mulai memperhatikan suku kata dari suatu kalimat yang dibacakan. Nah, di sini terdapat banyak suku kata dalam suatu kalimat. Maksudnya suku kata di sini adalah kayak tanda eja gitu, kayak apa namanya, penulisan suku kata dalam suatu kalimat kayak titik komanya kayak gitu-gitu. Itu juga perlu banget diperhatikan dan diajarkan oleh anak, karena dengan begitu anak itu bakal tahu, oh kalau kalau untuk menyambung kalimat atau untuk mengakhiri kalimat itu menggunakan tanda titik atau menggunakan tanda koma. Lalu ketika sedang bertanya itu seharusnya menggunakan tanda tanya sehingga lebih jelas bahwa kalimat tersebut itu mengandung pertanyaan. Nah, setelah itu orang tua juga dapat bermain tebak kata atau menyanyi. Nah, di sini orang tua itu menstimulus anak dengan bermain tebak kata. Misalnya orang tua itu memberikan clue-clue
tentang ciri-ciri buah. Misalnya buah ini berwarna merah, buah ini terdapat dalam cerita Putri Salju gitu. Nah, di sini anak kan mulai berpikir, oh, buah yang terdapat pada cerita Putri Salju apa ya? Buahnya warna merah, rasanya manis. Oh, apel. Nah, di sini anak tuh mulai bisa mulai bisa berpikir. Selain itu juga, selain tebak kata yang menggunakan ciri-ciri tersebut, orang tua tuh juga bisa kayak menghilangkan huruf dari suatu kata. Nah, di situ juga dapat menstimulus anak sehingga anak itu bisa mengembangkan kata-kata atau kosakata yang baru gitu. Dengan menyanyi juga bisa. Dengan menyanyi kan banyak lagu yang berbahasa Inggris, juga lagu dalam negeri, yang lagu anak-anak dalam negeri yang kayak berbahasa Indonesia. Nah, di situ tuh orang tua juga dapat mengajarkan anak dengan melalui metode menyanyi ini. Anak akan lebih mudah untuk memahami, dan juga anak akan lebih mudah untuk mengetahui atau mengingat tentang informasi suatu kata atau suatu kalimat tersebut. Lalu yang ketujuh, orang tua juga dapat menyuruh anak untuk menceritakan kembali aktivitas apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Nah, di sini orang tua tuh memancing anak. Bagaimana anak itu dapat menceritakan. Dengan dia menceritakan aktivitasnya sepanjang hari tadi, otomatis anak akan dapat merangkai suatu kata, anak akan dapat merangkai suatu kalimat, sehingga anak dapat merangkai kata demi kata hingga menjadi suatu kalimat dan hingga menjadi suatu cerita, dan itu akan mengembangkan kemampuan mereka untuk selanjutnya seperti itu. Metode supaya anak itu dapat tertarik dengan literasi. Nah, yang pertama itu literasi dini menggunakan metode bercerita. Lalu yang kedua, literasi dini dengan metode mendongeng. Yang ketiga, literasi dini dengan metode bernyanyi. Literasi dini yang menggunakan metode bercerita ini akan membuat anak lebih tertarik lagi untuk mengembangkan literasi mereka, karena mereka akan berpikiran bahwa bercerita adalah hal yang menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, dalam bercerita orang tua tuh harus sekreatif mungkin dalam mengekspresikan ekspresinya, dalam mengekspresikan nada atau irama dalam setiap peran atau tokoh yang sedang mereka bacakan. Misalnya dalam peran seorang tokoh dalam buku itu tuh sedang ketakutan, bagaimana ekspresi dari orang tua, bagaimana ekspresi dari orang tua yang menirukan itu tuh dapat mempengaruhi anak untuk anak itu tertarik. Oh, ternyata kalau ketakutan itu ekspresinya seperti ini loh, kalau ketakutan itu nada bicaranya seperti ini loh. Jadi orang tua itu anak itu dapat mengerti lagi dan dapat tertarik dengan literasi seperti itu. Bercerita seperti tadi tuh, yang pertama meningkatkan perkembangan emosionalnya, lalu yang kedua meningkatkan perkembangan intelektualnya, yang ketiga meningkatkan perkembangan imajinasi anak, yang keempat meningkatkan penumbuhan rasa sosialnya, yang kelima meningkatkan penumbuhan rasa religiusnya. Itu semua dapat mereka tingkatkan melalui buku-buku cerita, seperti buku-buku cerita tentang agama tapi versi anak-anak ya. Nah, itu kan ada tokohnya, tokoh religiusnya biasanya. Nah, di sini tuh anak dapat mengetahui, oh ternyata kalau berbuat baik itu akan lingkungan sekitar itu juga akan baik juga kepada kita gitu. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang. Nah, di situ kan juga selain meningkatkan religiusnya, imajinasinya anak itu juga
meningkat karena kan anak membayangkan apa yang telah diceritakan. Nah, terus habis itu rasa sosialnya tuh meningkat karena dengan membantu orang lain itu termasuk perbuatan baik loh. Jadi uh, aku akan coba deh buat membantu orang lain gitu, kayak gitu. Dan ini tuh dapat membuat anak itu lebih mengerti akan kehidupan, membuat anak itu lebih memahami ternyata berbuat baik itu banyak sekali manfaatnya dan itu dapat mereka peroleh dari literasi seperti itu. Tertarik lagi karena kebanyakan anak akan suka sekali untuk mendengar cerita-cerita fiksi ataupun juga cerita-cerita dongeng, dan biasanya para orang tua akan membacakan anak mereka dongeng itu sebelum anak tertidur. Nah, kegiatan ini tuh sangat membantu anak dalam mengembangkan literasi mereka. Nah, sebenarnya mendongeng dan juga bercerita itu hampir-hampir sama. Akan tetapi mendongeng itu lebih ke fiksi, lebih ke buku-buku yang imajinatif. Nah, sedangkan kalau dengan metode bercerita, orang tua itu dapat bercerita tentang permisalan, misal kayak contohnya gitu, contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kalimat yang sederhana sehingga anak mudah memahaminya. Dan kalau mendongeng itu kan lebih apa ya, lebih imajinatif gitu, sedangkan membaca kan lebih tokohnya nyata, tapi ya nggak semua metode bercerita itu juga menggunakan objek yang nyata gitu kan. Tetapi sebenarnya hampir sama metode mendongeng juga bercerita. Akan tetapi mendongeng ini lebih ke cerita imajinatif anak yang biasanya orang tua bacakan sebelum anak tidur, seperti itu. Lalu yang kedua, mengembangkan kerangka dan sketsa saat anak berpikir. Jadi ini yang dimaksud adalah karena cerita itu tuh cerita fiktif, anak akan membuat sketsa dan kerangka, dan mereka tuh akan menggambarkan dalam pikiran mereka, ternyata kalau dinosaurus itu kayak gini loh, dinosaurus yang bisa terbang itu kayak gini. Nah, seperti itu akan mengembangkan kerangka dan sketsa saat anak berpikir. Lalu yang ketiga, mengembangkan pemahaman anak dalam menyimak. Karena dengan mendongeng kan anak pasti menyimak bagaimana sih ceritanya gitu. Apa sih isi dari cerita yang udah diceritakan oleh orang tua itu gitu. Nah, lalu yang keempat ada mengembangkan nilai etika dan moral anak. Lalu yang kelima, mengembangkan emosi dan karakter anak yang digemari oleh sebagian besar anak. Karena dengan menyanyi mereka akan senang, karena ketika mendengarkan musik, dan juga mereka akan senang dan ceria karena mereka dapat bernyanyi bersama-sama dengan teman-temannya. Biasanya anak usia dini tuh aktif sekali untuk menyanyi, lalu dia tuh akan senang sekali untuk menyanyi bersama teman-temannya, dan menyanyi itu merupakan suatu hal atau kegiatan yang menyenangkan sekali untuk anak dan membuat mereka itu merasa happy, mereka merasa ceria, mereka merasa bersemangat. Nah, di sini itu ternyata metode bernyanyi ini tuh juga dapat mengembangkan literasi dini anak, karena dengan metode bernyanyi ini anak itu dapat mengembangkan kosakata yang baru yang belum mereka pelajari, dan juga mengembangkan bahasa-bahasa yang baru, karena dengan menyanyi kan banyak sekali bahasa yang digunakan oleh orang-orang seperti itu. Lalu yang kedua, mengembangkan kosakata yang baru yang sudah saya jelaskan yang tadi. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengingatnya. Karena dengan metode menyanyi ini tuh anak akan lebih mudah menghafal dan juga mengingat suatu kalimat atau suatu kata. Lalu yang keempat ada menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan di sini anak itu karena bernyanyi itu biasanya itu anak itu lebih aktif lagi. Nah, di situ tuh rasa percaya diri mereka tuh akan meningkat gitu.
dan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Lalu yang kelima, mengembangkan bahasa anak. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, banyak sekali lagu anak-anak yang menggunakan bahasa asing, dan bahasa itu tuh akan mereka pelajari, akan mereka, oh ternyata menggunakan bahasa Inggris itu artinya seperti ini loh. Anak itu akan menjadi tahu seperti itu. Terima kasih telah menyimak dan juga mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya bawakan kali ini dapat menambah informasi dan juga wawasan baru bagi kalian semua. Sekian, terima kasih.